Halo teman-teman, selamat pagi. Kali ini kita coba diskusi terkait Quality Management System atau QMS atau Sistem Manajemen Mutu. Nah, QMS ini sebenarnya hal-hal yang mengatur yang menjadi tujuan suatu perusahaan atau suatu organisasi untuk mempunyai mutu yang memenuhi ekspektasi gitu. Mutu, quality kan sebenarnya mutu ya, yaitu ekspektasi yang bertemu dengan uh, supply dari kita gitu, dari konsumen. Jadi sesuatu bisa dikatakan memenuhi kualitas itu adalah ketika expected dari ekspektasi dari pasar itu dapat dipenuhi oleh kita sebagai organisasi atau sebagai perusahaan, baik itu di perusahaan jasa, perusahaan misalkan makanan, properti dan sebagainya. Tapi persyaratannya tadi bisa memenuhi ekspektasi pelanggan. Makanya orientasi sistem manajemen mutu ini bukan kebanyakan ya, emang delivernya ke pelanggan, walaupun yang diurus adalah hal-hal internal. Dan sebenarnya QMS ini banyak klausulnya teman-teman, banyak pakai banget, apalagi yang versi terbaru yaitu 9001/2015 itu banyak revisian. Nah cuman kita nggak akan bahas semua, kita bahas sedikit aja. Ada satu hal yang saya dapatkan ketika mempelajari QMS, yaitu adalah risk based thinking. Risk based thinking itu adalah ide atau gagasan yang muncul berdasarkan hasil asesmen risk gitu, asesmen risiko. Biasanya kalau di beberapa perusahaan atau di tempat saya lah ya, dulu itu kita pakai istilah BPMRA, Business Process Mapping Risk Assessment. Jadi ketika kita sudah mulai bisa mengidentifikasi proses apa aja yang pokok di satu departemen, kita harus coba analisis resikonya. Apakah proses tersebut memiliki resiko yang tinggi atau memiliki resiko yang rendah. Nah, seandainya memiliki resiko yang tinggi, maka kita harus persiapkan preventive action dan reactive action yang akan muncul ketika satu proses itu mengalami trouble. Contoh misalkan di RSP itu proses yang memiliki risk paling tinggi adalah pembangunan lah ya, pembangunan perumahan itu mempunyai risk paling tinggi. Kenapa? Karena dia secara frekuensi sering dilakukan prosesnya. Yang kedua adalah secara quality, itu yang sangat mempengaruhi persepsi konsumen terhadap kita misalnya. Nah itu benar-benar harus kita prevent dan kita kasih reaction ketika suatu waktu terjadi satu troubleshooting. Awalnya reaction dulu sih harusnya. Misalkan gini, ada rumah yang ambrol misalkan ya, bukan ambrol sih, mengalami retakan karena ada pergeseran posisi tanah. Nah itu kita harus punya gambaran reaction ya, apa yang akan kita lakukan ketika hal itu terjadi gitu, ketika ada rumah yang mengalami keretakan. Nah itu reaksi kita terhadap satu hal atau reaksi kita terhadap satu proses gitu. Terhadap satu proses yang hal atau proses yang tidak sesuai lah ya. Kan kita nggak mau rumah kita retak misalnya, tapi ternyata terjadi keretakan. Nah otomatis kita harus mempunyai reaction yang tepat untuk menangani permasalahan tersebut. Nah selanjutnya untuk jangka panjang kita harus punya preventive action. Nah di preventive action ini dia identifikasinya lebih dalam, deep down mengenai si problematika, bagaimana si problem rumah retak itu bisa terjadi. Nah itu kita bahas di identification, di preventive action. Kenapa kok preventive action ini harus muncul? Karena kita tidak mau kesalahan itu terjadi berulang, dan kesalahan itu bahkan diketahui oleh konsumen misalnya. Karena memang tadi mutu itu mutu itu ekspektasi konsumen yang bisa dipenuhi oleh kita, dipenuhi oleh
supplier. Jadi kita bisa memenuhi apa yang diekspektasikan oleh konsumen seperti itu. Nah, kalau misalkan kita tidak mau itu terjadi, maka kita harus coba identifikasi permasalahan di mana. Toolsnya banyak banget, bisa pakai 4M, bisa pakai Fishbone, atau bisa pakai Pika dan lain sebagainya lah ya. Yang intinya kita pengen tahu main problemnya itu di mana. Setelah itu, ketika kita sudah tahu nih main problemnya di mana, ya udah kita coba lakukan apa yang bisa kita lakukan agar hal tersebut tidak terjadi lagi. Nah, itu prevent. Jadi setelah kita react, kita prevent tuh si problem yang terjadi dengan solusi yang sudah kita tawarkan. Misalkan apa ya, contoh misalkan ya tadi masalah rumah, gimana caranya kita nge-prevent supaya keretakan rumah itu tidak terjadi lagi dan tidak terulang. Oh, ternyata setelah hasil identifikasi, kita tuh misalkan bikin rumah nggak dipadetin dulu ya, mau nggak mau dipadetin. Karena sebenarnya kalau misalkan kita sudah memenuhi standar QMS atau keselamatan kerja dan lain sebagainya, itu tuh bisa jadi tidak akan terjadi dalam skala yang besar gitu. Itu hanya problem-problem kecil lah. Karena sebenarnya di dalam klausul QMS pun udah diatur tuh di bab products ya, yang isinya itu ya ketentuan-ketentuan produksi itu harus seperti apa, standar produk yang kita punya seperti apa kayak gitu. Ya terkecuali kita memang nyengajain lah ya, mementingkan pendapatan yang kita dapat dibandingkan konsumen. Oke, mungkin itu aja dari saya. Udah 7 menit. Terima kasih, selamat pagi.